malam teman-teman, aku dapat isyarah lagi untuk pemimpin akhir zaman. Dan di setiap pergantian zaman, Allah itu akan mengutus utusannya, atau ibaratnya wali dia atau wakil dari Tuhan yang ada di alam semesta ini, di dua dunia ini, di alam gegaiban dan di alam nyata. Yang di alam nyata ini ya seperti saya ini, yang hidup sehari-harinya kayak kalian ini, sama seperti kalian ini. Sama, saya nggak bisa lihat yang gegaiban, tapi saya belajarnya pakai rasa, pakai indera keenam saya, pakai ibaratnya pakai cakra mahkota ataupun ilmu laduni yang dianugerahi dari Allah. Jadi walaupun saya nggak bisa melihat kegaiban, tapi saya bisa merasakan ataupun vibrasinya atau energinya, saya bisa membacanya. Dan karena walinya, wakilnya dari Tuhan itu sudah ada, dan mungkin kalau di dunia nyata kayak kita ini, kita nggak bakalan tahu beliau itu seperti apa, ataupun mungkin beliaunya ini ya sama kayak kita ini. Dan tapi kalau di kegaiban, tentu saja beliau yang memegang kekuasaan. Dan di setiap zaman itu memang akan selalu seperti itu. Ibaratnya nanti beliau itu yang akan membimbing kita menjadi lebih baik lagi. Sama seperti ibaratnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Musa, dan semuanya itu kan wali, wakil ataupun utusan Tuhan di masanya sendiri-sendiri. Setiap masa, ibaratnya setiap pergantian masa ataupun dilihat dari alam ini, kalau di mana alam itu ada kerusakan, atau ibaratnya alam itu udah nggak stabil, ataupun dilihat dari tingkah laku manusianya itu udah melenceng jauh dari yang dikehendaki Tuhan, itu Tuhan akan mengirimkan utusannya, walinya, wakilnya, untuk apa? Untuk membimbing lagi ke jalan yang benar. Dan kalian mau percaya atau tidak, kalau bagi saya yang percaya pada Tuhan, saya akan yakin. Karena saya yakin sama Tuhan, berarti saya yakin kegaiban. Berarti saya yakin di setiap masa, di setiap zaman akan ada utusan dari Tuhan. Dan kalau kalian yang orang awam gak ngerti ataupun gak percaya, kalian jangan salahkan orang lain. Kalian kembali ke diri kalian sendiri. Untuk selama ini, kenapa bisa orang lain yakin, percaya, bisa punya kelebihan, sedangkan kalian enggak? Berarti kalian kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Berarti selama ini yang kalian jalani itu duniawi. Walaupun kalian sembahyang, sholat, ngaji, berarti itu hanya batin, hanya jasadnya aja. Sedangkan hati, pikiran, batinnya itu masih jauh dari Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita rajin sholat, rajin sembahyang, rajin puasa, tapi hati kita itu penuh dengan kebencian. Hati kita penuh dengan iri, dengki, penuh dengan sifat-sifat toksik, hingga di hati kita itu nggak ada yang bersih, nggak ada cahaya ilahi, nggak ada cahaya ibaratnya cahaya alam atau ilmu alam atau welas asih, kasih sayang, nggak ada di hati kita. Hati kita mati. Itu kenapa kalian ibaratnya kasaf hati, ataupun kalian itu nggak dibuka hijabnya sama Tuhan, karena kalian sendiri nggak mau mengenal Tuhan melalui hati, melalui kolbu. Kalau kalian nggak mau mengenal
Tuhan pakai hati kalian, pakai mata hati kalian, ya kalian gak bakalan percaya sama Tuhan. Karena saya bilang sekali lagi, manusia itu hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia kegaiban. Yang dunia nyata itu sama seperti kita ini, makan, minum, tidur, dan bekerja, cari uang, punya keluarga dan sebagainya. Yang kegaiban, kita itu punya rasa belas asih, punya kasih sayang, kita yakin kepada Tuhan, kita percaya pada takdir, kita percaya kita itu punya leluhur yang udah gak ada, yang masih menjaga kita, kita percaya kita punya penjaga malaikat, kita percaya pada karma, kita percaya pada kalau kita berbuat baik kita dapat kebaikan, kita percaya pada keburukan kita akan dapat keburukan. Itu dunia kegaiban dan pemimpinnya sudah ada. Kalau di kehidupan nyata ya sama seperti kita ini, tapi kalau di kegaiban ya dia udah jadi penguasanya. Karena apa? Karena segala sesuatu itu akan dimulai dari yang kegaiban dulu, karena kegaiban yang terhubung sama Tuhan. Jadi makhluk yang gak kasat mata, yang diciptakan Tuhan, itu di bawah kekuasaannya pemimpin akhir zaman. Tinggal kita ini manusia yang di ini nih, ya dinyatakan kita terbagi dua kelompok, antara yang percaya sama tidak. Sama seperti kita percaya ya, kita yakin sama Tuhan atau enggak, kita percaya sama Gusti Allah atau enggak, sama seperti itu. Kalau kita percaya atau yakin sama Gusti Allah, berarti kita percaya di setiap zaman itu akan ada utusan atau wali atau waktu Tuhan. Itu aja isyaratnya yang sekarang. Jadi ketika yang memegang alam kegaiban itu udah berganti, maka jangan heran kalau kalian akan melihat perubahan di ibaratnya di cuaca, di yang identik dengan ibaratnya cuaca, terus kayak apapun kalian bisa, segala sesuatu itu antara kegaiban dan kenyataan itu bisa ada pembuktiannya. Jadi kalau ada pergerakan di kegaiban, berarti kalian nanti bisa melihat buktinya di kenyataan seperti itu. Kenapa? Karena yang dijalankan dulu dari kegaiban. Karena apa? Karena kegaiban itu sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi Tuhan kan gaiban. Jadi yang dikerjain dulu yang kegaiban, baru di dunia nyata. Jadi manusia itu akan bagi dua, antara yang satu itu percaya sama Tuhan atau dengan tidak percaya sama Tuhan. Kalau percaya sama Tuhan berarti kita percaya sama pemimpin akhir zaman. Kalau nggak percaya sama Tuhan, ya kita nggak yakin sama pemimpin akhir zaman. Yang kita percaya bahwa kita itu akan hidup kekal, nyari duit, saya seperti itu. Dan karena saya dari kecil udah yakin sama Tuhan, berarti saya yakin. Dan segala sesuatu itu tergantung dari kita, tergantung dari pribadi kita. Kita itu mau jadi manusia baik atau enggak, kita mau mendapatkan surga atau neraka, kita mau mendapatkan kebaikan atau keburukan, kita mau mendapatkan apapun, itu tergantung dari kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Kenapa? Karena semua akan dimulai dari diri kita. Kita yakin atau tidak.